Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari yang istimewa saat ini, Hari Pentakosta, kita ada kedatangan tamu orang-orang hebat, anak-anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Halo Kak Titi. Halo Pak. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kerasan di Kudus? Baik Pak. Aman. Ya? Aman. Ya, Kak Titi, nama lengkapnya siapa sih Kak Titi? Titi Sasmita Syondong. Titi Sasmita Syondong. Ya, Iya. asli dari mana Kak Titi? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, Kak Titi sekarang sudah semester berapa? Semester 6. Semester 6. Semester 6. Kalau boleh tahu Kak Titi sekarang sekolah di mana sih? Di STT SAPPI. SAPPI, ya. Iya. Di mana itu Kak? Di Bandung, lalu kemudian di satu tempat yaitu Cianjur. Cianjur. Ya, sudah semester 6 siap untuk menyusun skripsi Kak ya. Puji Tuhan. Sudah ada judulnya Kak? Untuk gambarannya sudah ada. Oh, baru gambaran ya. Iya. Jadi baru gambaran. Oke, Kak Titi terima kasih boleh bergabung dengan kami saat ini Iya, sama-sama. pada kesempatan yang luar biasa saat ini di Hari Pentakosta. Menurut Kak Titi, apa sih Pentakosta itu Kak? Ya kalau menurut saya tentang Pentakosta itu Pak, ya di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Iya, terjadi pencurahan Roh Kudus, Pak. Nah, di situ ya tentunya ada sesuatu yang pastinya yang terjadi gitu, Pak. Kalau kita melihat pada saat itu. Iya, jadi di mana orang-orang ya terjadi pencurahan Roh Kudus yang di dalam setiap pribadi seorang orang itu. Jadi waktu itu pencurahan Roh Kudus itu tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang mereka dari mana? Iya, Pak. Jadi semua orang yang ada pada Iya. waktu itu, yang sedang berkumpul saat itu, menerima semua pencurahan Roh Kudus itu? Iya. Begitu Pada ya? saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Terima kasih Kak Titi. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita kedatangan seorang anak muda yang luar biasa. Namanya adalah Denny. Denny siapa Om namamu Om? Nama lengkap saya adalah nama ceweknya. Tuh. Yang pertama Denny Natalia Adi Saputra. Oh. Ya. Itu. Jadi sejarah nama Natalia itu karena saya lahir di bulan Desember. Waktu Natal. Itulah. Oh gitu ya, Nama menarik Natalia, ya. ya. Denny Natalia Adi Saputra. Adi Saputra. Jadi mungkin juga waktu itu ibu pengen punya anak cewek mungkin. Iya, memang Gitu ya? pengen punya anak cewek. Ketika keluar ternyata cowok gitu ya. Iya, Om Denny. Boleh saya tanya sedikit ya Om ya? Iya. Menurut Om Denny, setiap orang Kristen itu apakah sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya? Ada sudah, ada juga yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana ini maksudnya ini? Agak bingung saya. Tinggal orang tersebut merasakan. Apakah dia bisa merasakan bagaimana Roh Kudus di hidupnya? Apakah dia tidak bisa merasakan? Seperti berkat yang melimpah dalam hidupnya, berkat kesehatan, berkat keselamatan, umur panjang, itu adalah berkat dari curahan Roh Kudus. Tapi pada dasarnya kan gini Om. Jadi Roh Kudus itu kan dicurahkan, artinya diberikan, dikaruniakan untuk semua orang. Berarti ketika Om Denny bilang tadi ada yang sudah, ada yang belum, berarti tinggal kepekaan seseorang tersebut gitu ya Om. Tinggal respon mereka bagaimana menerima Roh Kudus itu. Seperti itu, Pak. Kalau orang yang sudah mau menerima, membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus, artinya dia akan merasakan bagaimana hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, betul. Ada berkat-berkat yang dikaryakan oleh Roh Kudus itu akan dirasakan dia seperti itu. Ya. Tapi adapun orang Kristen yang katanya wong Kristen itu, tapi kalau nggak peka, nggak merasakan bahwa ada Roh Kudus yang akan memimpin hidupnya, dia juga nggak akan ngerasain dampak dari Roh Kudus itu gitu ya. Iya, kita bisa definisikan dengan orang Kristen KTP yang hanya di dalam KTP Kristen tapi dalam hidupnya dia tidak mendapatkan berkat, tidak merasakan Roh Kudus ya. Itu orang Kristen KTP dia wong Kristen yang nguripe ora wong Kristen. Ya, gitu betul seperti itu. Berarti Kristen KTP Kak kalau di sini bilangnya Kak. Ada nggak di Sulawesi orang Kristen KTP itu? Ada juga ya? KTP-nya doang gitu ya, yang Kristen gitu ya. Tapi gaya hidupnya tidak menunjukkan sama sekali kalau dia itu orang Kristen gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya. Anak muda yang keren, anak muda yang hebat yang saat ini bersama dengan kita adalah selanjutnya Mbak Fani. Tentu Bapak Ibu udah nggak asing dong dengan Mbak Fani. Mbak Fani dulu pernah weekend di GT Jemblung Cangkring
selama berapa bulan, Mbak? Selama 6 bulan, Pak. 6 bulan ya bersama dengan jemaat Tuhan di GTJ Bulung Cangkring. Gimana kabarnya Mbak Fani? Lama tak jumpa kita. Tambah hayu kita ya. Puji Tuhan, kabar baik dan sehat Pak, seperti yang terlihat sekarang ini ya. Semua itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, luar biasa. Mbak Fani sudah semester berapa sekarang? Puji Tuhan, sekarang saya sudah semester 6. Ya, mau menjelang 7 Pak. Oh iya, ini Mas Denny tadi semester berapa? Kebetulan saya baru semester 2 Pak, baru masuk. Baru akan semester 2. Baru akan semester ketiga Pak. Baru masuk semester 3. Ambil jurusan apa Om Denny? Teologi. Teologi ya? Yakin ini? Yakin Pak. Yakin tenan? Sudah yakin. Ora bakal pindah naik? Tidak bakal pindah. Biasanya ada yang transfer nanti pindah ke PAK atau ke apa gitu. Tapi Om Denny enggak ya? Tetap konsisten ya? Konsisten dengan Teologi ya? panggilan pertama. Nanti kepengen jadi apa? Nanti kalau lulus? Rencana saya menjadi misionaris. Misionaris ya? Ya, banyak memenangkan jiwa-jiwa nanti. Amin. Ya, terjadilah sesuai dengan apa yang kamu imani. Makasih Om Denny. Teguhkan hatimu untuk terus menghidupi panggilan itu. Ya, Mbak Fani sudah semester 6. Iya Pak. Sudah mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi juga ya. Betul sekali. Sudah ada gambaran judulnya apa nanti? Sudah ada untuk gambaran itu Pak. Sudah ada gambaran ya, ya. Mbak Fani sekarang ambil PAK atau teologi ya? Oh, saya ambil teologi. Ambil teologi ya. Kalau boleh tahu sekolah di mana sih Mbak? Saya kakak tingkatnya. Oh, ini Mas seperguruan Denny. berarti ya? Oh. Iya Pak. Di mana itu? Kampus mana Di itu? Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana Pati. Oh, ternyata Betul. kita seperguruan loh. Betul Saya sekali. juga alumni dari STAKWW. Sekolah Tinggi Teologi Wiyata Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana. Iya, STAKWW ya. Stak. STAKWW, Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana. Ya, ternyata kita seperguruan ini dari kampus biru. Ya, Wah, betul bangga sekali, kita. Pak, bangga. Ternyata saya punya adik-adik tingkat yang luar biasa, Mbak Titi. Ya, walaupun kita beda perguruan dengan Mbak Titi, tapi kita satu hati untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan? Betul Pak. Ya. Amin. Mbak Fani, boleh tanya sedikit? Boleh. Menurut Mbak Fani, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang seperti apa? Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Terutama dia di dalam kehidupannya itu punya karakter yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Betul. Karena takut akan Tuhan itu kunci dari segala sesuatu. Gitu Baik ya? itu kerendahan hati, sikap menghargai orang lain, bahkan di situ ada kebijaksanaan. Oke, Itu oke. yang terutama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Oke. Kalau menurut Mbak Titi, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Ya, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Pak, menurut saya ya pastinya di dalam kehidupannya dia mengutamakan Tuhan. Dia lebih mengutamakan Tuhan, dia lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Akan Buahnya tampak, akan ya. terlihat di situ. Iya. Iya. Kalau menurut Om Denny, menurut jenengan Om, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa? Terarah. Terarah. Iya. Berarti fokus gitu Fokus. ya. Ora sak kepenak dhewe gitu ya. Ya. Dan dia akan berjalan dengan lurus dengan mencapai tujuan yang ditentukan. Terarah. Jadi dia tidak akan belok di pertengahan jalan, enggak. Dia tetap terarah, tetap konsisten dengan Konsisten. apa yang ditujukan Tuhan kepadanya, gitu. Menarik. Iya. Jadi orang itu akan tetap berada di dalam koridor Allah gitu ya. Iya. Berarti enggak, nek bahasa Jawanya tuh gini, ora ngiwo lan ora nengen. Iya kan? Iya. Tapi fokus bagaimana Tuhan memberikan jalan itu, dia akan terus menghidupi jalan itu, seperti itu ya. Betul. Oke, keren banget. Itu menurut Mbak Fani, menurut Mas Denny, dan menurut Mbak Titi. Kita akan belajar bersama-sama menurut Alkitab orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa. Oke? Kita akan belajar bersama-sama, tapi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh dimengertikan, dimampukan untuk tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama pada kesempatan hari ini, saudaraku. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kesempatan ini kita akan menggumuli firman Tuhan dengan satu tema dipimpin oleh Roh Kudus. Di depan tadi kita sudah mengerti beberapa poin ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun, apa kata Alkitab? Bagaimanakah ciri-ciri mereka, orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Di hari Pentakosta ini kita akan merenungkan bersama bagaimanakah hidup orang-orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Paling tidak, saudaraku, dari ayat yang keempat, bagian yang ke A, kita melihat ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya itu akan seperti apa? Mari kita baca ayat 4 bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Saudaraku, jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah adanya perubahan di dalam kehidupannya. Secara spesifik kita akan melihat bagaimana para murid waktu itu ketika hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan para murid, yaitu adalah di dalam bahasa mereka, di mana dikatakan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa-bahasa yang sebelumnya nggak pernah dipelajari dan dipahami oleh para murid. Namun mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengatakan itu. Ada bahasa orang Mesir, ada bahasa orang Pamfilia, ada bahasa orang Kreta dan lain sebagainya, bagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi. Saudaraku, jelas sekali firman Tuhan katakan,
jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka seharusnya ada owah-owahanipun gesang, ada perubahan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mengatakan nek watuk iku iso waras, ya kan? Tapi nek watek iku ora iso mari. Siapa yang bilang, saudara? Banyak yang bilang begitu. Akan tetapi kita akan dimengertikan saat ini bahwa kuasa Roh Kudus mampu mengubah segala sesuatu. Apakah watak bisa diubah? Tentunya bisa dong. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Roh Kudus? Kita melihat bagaimana para murid, mereka sebelumnya yang tidak pernah belajar akan bahasa-bahasa lain pun dimampukan oleh Roh Kudus. Ini artinya ada kuasa dari Allah yang bekerja di dalam hidup seseorang. Ketika seseorang itu membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus, maka seharusnya akan ada perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang seperti apa? Tentunya adalah perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan, di mana pada akhirnya hidupnya akan menjadikan nama Tuhan itu dipermuliakan. Bukan sebaliknya loh ya, bukan dipermalukan, tapi dipermuliakan. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang yang ngakunya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sing maling ijih ajek malingan, sing nesu ya jajek nesunan, sing korup ya jajek korupsionan. Artinya tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan tentunya. Ketika ada orang-orang percaya yang ngakunya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang lain yang itu adalah buah-buah dari buah roh itu. Tidak ada penguasaan diri, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kesabaran, tidak ada kasih, masih pendendam. Berarti kalau belum ada perubahan sikap di dalam kehidupan orang percaya, berarti hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya harus ada perubahan, titik. Perubahan yang pada artinya itu adalah berubah, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama, saudaraku. Ciri-ciri yang kedua, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah ayat yang keempat bagian B. Dikatakan demikian. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid supaya para murid mengatakan apa yang harus mereka katakan melalui tuntunan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan para murid pun taat mengatakan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Para murid mengatakan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan Roh Kudus kepada dirinya. Ada ketaatan, ada ketundukan di sini, saudaraku. Ini menarik. Di mana orang-orang percaya ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Artinya, orang-orang percaya yang hidupnya benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mau dong dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dikatakan Roh Kudus seharusnya itu yang dilakukannya. Ada ketundukan diri, ada ketaatan yang total untuk hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut jenengan apakah arti dari dosa? Tentu banyak definisi tentang dosa. Namun secara spesifik saat ini kita akan belajar dosa yaitu tidak taat. Simpel saja, ketika kita mulai nggak taat akan pimpinan Roh Kudus, itu kita akan mulai menjadi orang-orang yang berdosa. Saudaraku, mari kita ingat bagaimana kisah, bagaimana umat Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, ketika umat Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan mulai berkata, lebih baik aku mati saja di Mesir daripada aku mati di padang gurun ini. Saudaraku, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Memang benar, orang Israel keluar dari tanah Mesir.
namun Mesir tidak pernah keluar dari hatinya. Sehingga mereka menjadi pemberontak-pemberontak kepada Allah. Jadi kalau kita mau belajar dari kisah umat Israel yang keluar dari tanah Mesir ini, saudaraku, ada berapa banyak yang gugur di padang gurun. Tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang juga sama. Mereka seolah-olah sudah dibawa keluar dari kegelapan menuju terang. Namun kegelapan itu masih terus ada di dalam hatinya. Dia tidak mampu meninggalkan kehidupan lamanya, sehingga ketika dia menjadi orang percaya sekalipun, maka dia tetap melakukan apa yang dulu dia pernah lakukan ketika dia hidup dalam kegelapan. Memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Jadi saudaraku, ciri-ciri yang kedua, setiap orang percaya yang dipimpin oleh Roh, maka hidupnya akan taat kepada pimpinan Roh. Seperti apapun yang Roh Kudus katakan, tidak ada pilihan bagi kita sebagai orang percaya selain tunduk dan taat untuk melakukannya. Yang terakhir saudaraku, ciri-ciri orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah, kita lihat ayat yang ke-6, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudaraku, dikatakan sangat jelas di sini, para rasul, murid-murid Yesus Kristus Tuhan pada waktu itu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan banyak orang yang pada waktu itu mendengar secara langsung bagaimana para rasul ini berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari negara asal mereka. Apa yang mereka omongkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang para murid bicarakan? Apa yang diperkatakan oleh para rasul waktu itu? Saudaraku, apa yang dikatakan oleh para rasul adalah, mari kita lihat di ayat yang 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya dari ayat 6, ayat 11 ini pada akhirnya kita tahu bahwa yang diperkatakan, yang disampaikan melalui bahasa-bahasa yang asing sebelumnya bagi mereka ini, namun dimengerti oleh semua yang hadir pada waktu itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Artinya saudaraku, para rasul, para murid yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus waktu itu, mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan melalui karya penebusannya, di mana Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota adalah demi kasihnya kepada setiap orang, semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa, sehingga harus ada korban, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan demikian, melalui penebusannya di atas kayu salib ini, melalui karya salibnya ini, kita semua yang mau percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Inilah yang diceritakan oleh para murid dan rasul-rasul waktu itu, sehingga semua orang dari latar belakang negara manapun yang hadir pada waktu itu mendengar dengan jelas bagaimanakah Yesus Kristus boleh berkarya menebus manusia dari kuat kuasa belenggu dosa. Ada 3 hal saudaraku yang menjadi ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah orang percaya itu akan mengalami perubahan dalam kehidupannya, perubahan yang lebih baik, di mana perubahan hidup ini akan membawa nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang kedua, saudara, bagaimana orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya selalu mau taat, tunduk kepada apa yang dipimpin Roh Kudus, sehingga dia menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam hidupnya
akan berani bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Siapakah Yesus itu? Adalah satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan hidup saya dan saudara dari kuat kuasa belenggu dosa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.